luar biasa. Kalau kita berbicara keterampilan berbahasa, keterampilan abad 21, tentu tidak bisa kita libatkan, tidak bisa kita biarkan dalam komponen keseharian kita. Artinya apa? Kalau kita perhatikan komponen-komponen keterampilan abad 21, berpikir kreatif, berpikir komunikatif, berpikir kritis, kemudian kolaboratif, komunikatif, ini menjadi bagian integrasi yang harus kita lakukan untuk menghasilkan kompetensi hard skill dan soft skill. Karena apa? Komponen-komponen inilah yang sebenarnya akan menjadikan kita untuk senantiasa berpikir kritis dan juga bekerja sama. Sehingga apa? Ketika kita mau melakukan berbagai upaya dan strategi itu, tentu kita akan bisa melandasi diri kita seperti disepakati Forum Ekonomi Dunia sejak tahun 2015. Bahwa setiap generasi abad 21 harus menguasai 6 literasi dasar. Yakni literasi menulis dan membaca, yang sering saya gaungkan dengan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, literasi budaya dan kewargaan. Sehingga apa? Itu menjadi bagian upaya dukungan kita untuk mendukung program pemerintah Gerakan Literasi Nasional, Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Kampus, dan juga Gerakan Literasi Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Mengapa selalu kita gaungkan di era apapun, di situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita akan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, karena itu akan membuka cakrawala pengetahuan kita. Di era pandemi mungkin teman-teman yang tadinya mungkin banyak nganggur di rumah karena melakukan aktivitasnya juga tidak maksimal, tapi melalui media teknologi kita bisa belajar bagaimana berbisnis lewat online, bagaimana bisa berkarya lewat online, bagaimana bisa menghasilkan tulisan-tulisan lewat online. Ini semua menjadi bagian literasi digital. Lalu bagaimana ketika kita menghasilkan karya tulisan yang menjadi bagian penting untuk bisa kita lakukan, bahwa itu merupakan karya nyata, itu berupa literasi budaya dan kewargaan. Jadi sebenarnya penguatan bahasa, sastra, budaya itu bukan hanya sekedar pada tataran teoritik, tetapi bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan nyata, teman-teman bisa melihat situasi kontekstual yang ada di lingkungan sekitarnya, lalu dituliskan menjadi ide gagasan, dituliskan di media cetak. Seperti tadi kami komunitas Ratu Lisa Indonesia melakukan diskusi di grup-grup. Setiap saat, setiap WA kita saling berdiskusi tentang menulis di media cetak. Lalu tulisan kita pagi biasanya saling berbagi di grup. Sarapan pagi di media Indonesia, sarapan pagi di di media-media cetak di wilayahnya masing-masing. Ini menjadi bagian karya nyata bagaimana mengimplementasikan dan menguatkan bahasa bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan karya. Dan dengan karya nyata literasi inilah yang nanti akan menguatkan kita. Nah, yang menjadi kesulitan teman-teman masyarakat biasanya guru dosen itu, Pak, bagaimana Pak kita untuk menulis, untuk memulai? Ya, ini yang susah. Kadangkala kita dengan menulis kita susah, tapi dengan karya nyata kita akan membuat karya. Yang pertama apa? Untuk melatih dan membiasakan diri kita untuk menulis dan membaca, untuk selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Yang pertama niat untuk menulis dan membaca. Yang kedua tentukan objek yang akan ditulis dan dibaca. Apakah itu diri sendiri atau orang lain? Nah, ini yang menjadi bagian penting buat kita. Yang ketiga, kumpulkan semua bahan pendukung untuk memperkaya repertoire dan pengetahuan kita dengan aneka bahasa, aneka sastra, aneka budaya. Maka itu akan menjadi konteks dalam tulisan kita. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Yang keempat, mulailah menulis dan tidak perlu berpikir baik dan buruk pada tulisannya. Jadi kadangkala teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, para masyarakat itu biasanya kan mau menulis ragu. Apakah tulisan saya baik? Apakah tulisan saya nanti tidak tertawakan oleh Mbak Syahri misalnya gitu? Apakah tidak ditertawakan oleh Mbak Umi Kulsum? Nah, apakah tidak ditertawakan oleh Mbak Nurul? Ini menjadi bagian penting untuk meyakinkan dan percaya diri bahwa kita, nomor 5, jangan merasa rendah diri. Jangan merasa rendah diri atau berkeluh saya tidak bisa menulis dan membaca. Yakinlah, kalau orang lain bisa menulis, maka saya bisa menulis. Kalau orang lain bisa membaca, maka saya bisa membaca.
Artinya membangun keyakinan, membangun sistem keyakinan diri bahwa kita bisa menulis dan membaca itu merupakan pokok modal penting bahwa kita bisa menjadi yang terbaik di antara yang baik dengan menulis dan membaca. Dengan berliterasi dengan Ratu Lisa, maka kita akan terus menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang menyinari bumi sepanjang hari. Yang keenam, wujudkan draft tulisan, kemudian baru dibaca ulang dan diedit kembali untuk dipublikasikan. Disitulah saatnya kita akan merayakan dengan tulisan-tulisan kita yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bahwa itu bagian proses untuk kita hasilkan dalam bentuk penerbitan buku, penerbitan karya sastra, penerbitan karya-karya di media cetak lainnya. Itulah wujud bagaimana kita menguatkan bahasa, sastra, dan budaya, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan karya. Mulailah dari sekarang untuk menulis. Karena apa? Dengan kita melakukan 8D. Nah, setelah tadi kita motivasi untuk bagaimana menumbuh kembangkan motivasi untuk menulis dan membaca, sekarang strateginya bagaimana? Strategi untuk menulis itu mudah. Dari apa yang di 8D, kita gunakan 8D. D pertama yang dilihat. Sesuatu yang dilihat akan menjadi modal dasar bagaimana kita merealisasikan itu. Lalu sesuatu yang dialami, sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dikomunikasikan, sesuatu yang dikolaborasikan, sesuatu yang dikritisi dan dibicarakan, dan terakhir sesuatu yang disayangi. Maka kalau 8D itu kita manfaatkan sebagai modal dasar untuk menulis, itu merupakan bagian dari apa yang kita baca dan kita lihat, kita rasakan. Sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan, dikerjakan, dikomunikasikan, dikolaborasikan, dikritisi dan dibicarakan, dan disayangi, ini akan mudah kita tuangkan dengan kata-kata. Kala senja, ku cari bayanganmu. Saat senja mulai menuju ke peraduannya. Aku pun tak ingat lagi apa yang kau katakan saat itu. Tapi bayangan itu, suara itu masih terkenang di hatiku. Nah, itu sesuatu yang didengar, sesuatu yang dirasakan bisa dikatakan. Iya, sehingga apa? Maka ayo kita berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca. Karena dengan rajin menulis dan membaca, kita akan menghasilkan aktivitas dan kreativitas untuk melakukan upaya yang inovatif dan produktif. Jadi aktif, kreatif, inovatif, dan produktif itu akan menjadi landasan dasar bagaimana kita berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, sehingga karya-karya nyata itu akan menjadi media untuk penguatan bahasa, sastra, dan budaya secara terintegrasi. Karena apa? Dari kita berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, maka disitulah sebenarnya kita akan bisa mewujudkan motivasi diri, semangat diri untuk selalu berprestasi dan menginspirasi multigenerasi NKRI. Karena apa? Disitulah kita yang dosen akan bisa menghasilkan tridharma perguruan tinggi, baik dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian, lalu menghasilkan PKB untuk guru-guru berkarya menghasilkan sebuah buku, novel, jurnal, antologi puisi, mungkin cerpen, drama, dan sebagainya. Itu merupakan bagian yang bisa kita kembangkan. Baik mahasiswa nanti bisa menghasilkan karya, masyarakat bisa menghasilkan karya. Apakah yang harus menulis selalu dosen? Tidak. Apakah yang menulis dan membaca itu guru? Tidak. Apakah harus selalu mahasiswa yang harus berliterasi dengan Ratu Lisa? Tidak. Tapi semua komponen bangsa ini harus selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena apa? Itu akan membuka cakrawala kita, akan membuka pikiran kita, akan membuka mata hati kita. Maka disitulah kekuatan kita untuk merealisasikan semuanya. Bagi contoh ini yang kami hasilkan kemarin untuk mengenang ayahanda kita, penyair kita, Bobo Sapardi Djoko Damono. Kita buat puisi ini. Simpun puisi ini menjadi karya nyata yang kita lahirkan bersama-sama. Sehingga karya-karya ini pun kita juga untuk bisa menguatkan ide dan pikiran kita bisa kuatkan. Bagaimana kita banyak membaca karya-karya buku yang bisa dihasilkan oleh teman-teman kita, oleh inspirator-inspirator bangsa ini, dan juga bisa kita baca karya-karya nyata ini. Sehingga apa? Semakin kita banyak membaca, maka akan banyak ide gagasan yang menjadi ide gagasan menginspirasi kita. Seperti misalnya kisah inspiratif Bob Sadino, lalu Bapak Khairul Tanjung, si anak singkong. Ini guru dan dosen hebat dan luar biasa. Ada mendidik dengan nurani, Pak Rafiq Arsidi. Ada kisah-kisah inspiratif kuliah kerja nyata. Ada misalnya Pak Jokowi,
kisah perjuangan dan inspirasi, ada kisah hidup Pak Habibie, ada Cut Mutia, ada Begung, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita bisa mencari ide-ide itu dari wilayah local wisdom kita. Tapi ini menjadi bagian penting yang kita lakukan untuk menguatkan bahasa, sastra, dan budaya bisa kita lakukan melalui tulisan dengan berliterasi dengan Ratu Lisa. Dan di era digital ini tidak sulit untuk kita mengembangkan ide dan gagasan kita sebagai media karya nyata kita untuk berkarya, untuk mewujudkan melalui media cetak, media jurnal, media buku, secara online. Sekarang kita buka websitenya perpusnas.go.id, ada semuanya. Kita buka arfusratulisa.id, ada semuanya. Kita buka perpustakaan-perpustakaan digital di seluruh Indonesia, ada semuanya. Ini kita wujudkan sebagai media untuk berkarya. Nah, sebagai media sekarang ini guru yang sering menjadi andalan kita tidak lagi guru kita SD, guru SMP, guru SMA, guru dosen perguruan tinggi. Semua sekarang andalannya gurunya adalah Mbah Google. Ya, semua mahasiswa ditanya apa nggak tahu Mbah Google. Dosen ditanya apa nggak tahu Mbah Google. Semuanya mencarinya Mbah Google. Lah ini keunggulan Mbah Google. Mbah Google itu 24 jam siap sedia dan tidak pernah marah. Dia jadi sahabat sejati. Loh, luar biasa loh. Ini bagian dari berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Dengan membaca keadaan, membaca situasional, semua menjadi bagian penting. Mbah Google ini dia selalu melayani pelanggannya dengan setia. Bahkan pertanyaan kita salah pun dibetulkan. Apakah yang kamu maksud ini nak? Ya mbah, jeleng, enter. Nah, ini menjadi bagian nyata. Bagaimana kita merealisasikan ide gagasan itu secara nyata ketika kita lakukan dengan internet. Sekarang di seluruh Indonesia jaringan internet insya Allah sudah bisa ditelusuri, bisa dipakai untuk belajar. Nah, inilah media-media kita berliterasi, media kita untuk meningkatkan kualitas literasi informasi dan digital kita. Sehingga teman-temanku yang hebat dan luar biasa, penguatan bahasa dan sastra serta budaya ini harus bisa kita lihat melalui PDB. Kalau istilah teorinya Pak Hermawan Kartajaya, positioning, different, dan branding. Jadi kalau teman-teman sudah paham posisinya sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, sebagai guru, sebagai dosen, maka kita harus punya pembeda. Pembedanya apa? Pembeda itulah, entah bisa dari karya, entah dari pikiran, entah dari tindakan, entah dari apa. Maka akan menjadi branding kita. Artinya apa? Dari sinilah yang bisa kita lihat bersama-sama, tentu menjadi bagian branding. Kita sebagai dosen misalnya, kita tulisan kita di Mbah Google kita bisa cek, teman-teman bisa cek di Google Cendekia, Google Scholar, di Sintaristek Dikti. Berapa? Ini misalnya saya, di tingkat instansi saya di UNS saya nomor 66. Lalu karya yang bisa disitasi, kita bisa lihat di sitasi kita sekarang ini kalau tidak salah mungkin sudah ada 3.600 lebih ya. Ini yang saya tulis di sini 399. Tapi posisinya sekarang sudah bertambah lagi, lebih banyak lagi. Kalau kita lihat di dokumen Scopus kita juga ada dokumen Scopusnya. Artinya apa? Kita tidak pernah ketinggalan. Dan sudah saatnya kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, kita sudah saatnya memiliki karya-karya monumental. Seperti ini misalnya karya-karya monumental. Saya punya visi sebagai individu itu menghasilkan karya-karya buku itu sejumlah usia saya. Jadi kalau saya mati meninggalkan buku-buku sejumlah usia saya. Sehingga meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Menjadi amal jariah. Ketika buku-buku itu masih dibaca umat, masih dimanfaatkan berarti masih bermanfaat untuk umat. Kalau roh mati mungkin mati setiap saat kalau Allah menghendaki bisa. Tapi kalau karya-karya yang masih dinikmati banyak umat, maka masih hidup sepanjang masa. Lah, itulah yang harus kita miliki. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, integrasi dari media cetak dan online, blended learning ini yang juga harus dipahami bagaimana kita bisa mengintegrasikan penguatan bahasa dan sastra secara utuh sehingga itu menjadi budaya yang nyata. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita harus lihat bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembelajaran kita menjadi bagian integrasi untuk menguatkan ide dan gagasan kita secara nyata. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari upaya kita untuk senantiasa melakukan evaluasi diri. Yang dilakukan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Karena itu menjadi bagian penting untuk menghasilkan kompetensi soft skill, baik terampil, kreatif, inovatif, produktif, dan berdaya saing tinggi di abad 21. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau itu kita lakukan dari perencanaan tujuan, kemudian mendeskripsikannya, lalu ditentukan indikator keberhasilannya, lalu disosialisasikan,
maka hasilnya akan sangat indah. Maka untuk bisa mewujudkan kita menguatkan bahasa, sastra, dan budaya, marilah kita lakukan dengan 5B. B pertama, bersilaturahmi. Kita bangun silaturahmi baik melalui media cetak, media sosial, tetapi dengan bahasa yang baik, benar, dan santun. Yang kedua, berkomunikasi. Lakukan komunikasi dengan baik dengan seluruh kawan, kolega, saudara di seluruh Indonesia untuk menguatkan ide dan gagasan kita. Yang ketiga, berkolaborasi. Kita tidak akan bisa sendirian. Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, kita harus bangun kolaborasi. Kita bangun super team, bukan superman. Dan yang keempat, beraksi. Kita tidak hanya bermimpi, kita tidak hanya berimajinasi, tapi ayo kita wujudkan dalam aksi nyata, dalam bentuk literasi dengan Ratu Lisa. Maka B yang kelima adalah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Maka dengan begitu, kita akan tetap fokus di era pandemi ini, di abad 21, di era digital. Mari kita tetap fokus, visioner, dan kuasai teknologi untuk bisa membangun bangsa ini. Tetap bahagia, tetap tersenyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 8 detik mengembang. Itu bagian rasa syukur dan kebahagiaan kita untuk selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, selalu berkreasi, selalu inovatif, dan selalu produktif dalam berbagai situasi dan kondisi untuk turut serta menguatkan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Itu komitmen kita untuk berliterasi dengan Ratu Lisa. Senantiasa jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari dengan tulisan kita. Menulislah untuk membangun keabadian, karena setiap makhluk yang hidup pastilah akan kembali kepadanya. Saatnya sekarang kita berliterasi bersama dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemaslahatan umat sepanjang hayat di Istana Arfus tercinta. Salam hebat dan luar biasa dari saya Muhammad Rohmadi. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah kalah. Karena apa? Setiap motivasi diri kita akan menjadi kekuatan kita. Ingat pesannya Pak Harvan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Komitmen inilah yang harus kita bangun sebagai masyarakat Indonesia, sebagai anak Indonesia, sebagai generasi masa depan Indonesia. Mari kita berliterasi dengan Ratu Lisa untuk menguatkan bahasa, sastra, dan budaya. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa. Dari saya, Muhammad Rohmadi, FKIP UNS. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.